Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturrahim yang dimuliakan Allah, serta para siswa SMP IT maupun SMA IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita telah selesai membahas tentang rukun-rukun salat di dalam Al-Quran. Rukun-rukun salat dalam Al-Quran tidak terinci seperti dalam kitab-kitab fiqih. Memang ya, karena di dalam Al-Quran ya, hanya disebutkan pokok-pokoknya saja. Ya, Al-Quran memang bukan kitab fiqih. Ya. Al-Quran adalah buku petunjuk, pedoman bagi kita. Apa yang terdapat dalam Al-Quran dari pokok-pokok rukun salat ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara praktek. Jadi apa yang terkumpul dari bacaan, ya, dari perbuatan, yang itu adalah merupakan semuanya mencakup dari apa yang diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran itu dipraktekkan secara sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara prakteknya, oleh karena itu tentang salat Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, ketika Rasulullah salat diikuti dan disaksikan oleh banyak sahabat. Ya. Diikuti dan disaksikan oleh banyak sahabat. Ya, bahkan ratusan ribuan ya sahabat yang mengikuti beliau. Nah, pada kesempatan kali ini setelah selesai kita membahas tentang rukun-rukun salat, ya, maka pada saat ini kita akan membahas tentang esensi daripada ibadah salat ini. Ya, karena kita salat bukan hanya melaksanakan gerak-gerik salat dan hanya melaksanakan syarat dan rukunnya salat. Tapi di sana ada esensi daripada salat yang harus kita perhatikan agar supaya salat kita ini benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacakanlah ya Rasulullah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab, daripada Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inilah tujuan daripada salat. Yang pertama, bagaimana salat ini akan dapat mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar.
Sebelum lebih dalam kita bahas masalah ini, marilah kita awali renungan kita ini dalam ayat-ayat Al-Quran tentang esensi ibadah kita secara umum dan esensi daripada salat kita pada khususnya. Kita baca dulu Ummul Kitab, semoga dengan bacaan Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala syirik, ya, dari segala riya, dari segala kesombongan, ujub, ghurur, hasud, ya, su'udzan dan berbagai penyakit hati yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita, kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak sekalian, jadi tujuan daripada salat yaitu agar supaya membina mental kita, membina perilaku kita, membina akhlak kita agar menjadi baik. Ya. Tujuan daripada salat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa sedang berada di Gunung Tur Sina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat, tujuannya apa? Li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi kita diperintahkan salat sehari semalam 5 waktu. Waktunya pun ya dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap kaum mukminin. Tujuannya agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bangun tidur sudah diperintahkan untuk salat fajar. Ya, di siang hari ketika sibuk dengan sekolahnya, dengan bekerjanya, dengan kuliahnya, dengan perdagangannya, masing-masing orang memiliki kesibukan. Tapi pada saat itu diingatkan kembali untuk salat zuhur agar supaya kita kembali ingat kepada Allah. Begitu juga ketika kita sedang letihnya bekerja di sore hari, diingatkan lagi untuk salat asar.
Ketika terbenam matahari kita diingatkan lagi untuk sholat maghrib. Ketika mau tidur kita diingatkan lagi. Di waktu Isya kita harus sholat. Tujuannya apa? Berulang kali kita ini ibadah sholat. Itu tadi seperti yang Allah katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat agar untuk mengingatku. Nah, di dalam surah Al-Ankabut juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tujuan daripada salat. Di samping tujuan utama tadi adalah untuk mengingat Allah, Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Ya, jadi tujuannya agar supaya kita dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, tapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu wala dzikrullah, dan ingat kepada Allah akbar, itulah yang lebih besar. Ya, seperti yang di dalam surat Thaha tadi disebutkan, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat, tujuannya untuk kita selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, nggak mungkin dia akan berzina. Orang yang selalu ingat kepada Allah, nggak mungkin dia akan berkhianat. Orang yang selalu ingat kepada Allah, nggak mungkin dia akan menentang perintah Allah. Ini wa aqimus sholata li dzikri. Orang yang selalu di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beraktivitas, ketika dia berbicara, ketika dia berdagang, ketika dia melakukan berbagai hal, selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdagang, dia mau menipu misalnya, supaya dapat keuntungan yang lebih besar ini, dia ingat Allah. Allah melihatnya. Allah akan mencatat segala perbuatannya. Dan Allah akan menghisab dia nanti di yaumil qiyamah. Keuntungan yang didapat di dunia ini tidak seberapa. Korupsi misalnya dia ambil dari harta rakyat. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, nggak bisa dihabiskan. Paling nanti dia meninggal diperebutkan oleh anak-anaknya, ahli warisnya. Kemudian dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dihisab di yaumil qiyamah. Pada saat ruhnya sudah mau dicabut, pada saat itu diperlihatkan akhirat. Pada saat itu dia bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, coba tunda umurku ini walaupun sedikit. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku akan mau bersedekah, berinfak, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi pada saat itu Allah katakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bakal Allah Subhanahu wa taala undur satu jiwa yang sudah mencapai ajalnya. Enggak mungkin diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya esensi daripada salat, bagaimana kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salat juga mendidik kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang Allah katakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Apakah setelah salat selesai begitu? Enggak. Ya. Orang yang bertakwa ya, disebutkan oleh Allah cirinya. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 ya, sampai 5 itu menceritakan ya, terutama ayat 2-nya itu sampai 5 menceritakan orang-orang yang bertakwa. Berikutnya lagi ya, ada di dalam surah Al-Imran ya. Surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135.
36. Berikutnya juga Al-Baqarah ayat 177. Ya, kalau secara urutan ayat 2 sampai 5 surat Al-Baqarah dan juga ayat 177 dari surat Al-Baqarah dan 133 sampai 136 dari suratul Imran. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan di seperti itu. Jadi tujuan dari kita sholat ini dan tujuan dari ibadah-ibadah, semuanya ibadah kita, ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang yang mulia. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan diluaskan rezekinya. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan diberikan jalan keluar ketika dia mengalami kesulitan. Orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang yang bertakwa adalah orang yang akan disiapkan surga buat mereka nanti di yaumil qiyamah. Ini tujuan dari ibadah. Seperti dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum tujuan ibadah. Allah sebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tujuannya apa? Akhirnya la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah semuanya yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka rezeki. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan mereka. Sembahlah Allah yang telah menciptakan mereka. Tujuannya apa kita menyembah Allah, kita salat, kita beribadah, ibadah-ibadah yang lainnya? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Itu tujuannya. Begitu juga ketika kita puasa, kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar supaya kita bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang yang mulia. Orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika di dunia Allah selalu bersamanya. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala akan membantu segala kesulitannya. Jadi apakah antum sebagai pelajar, Allah pasti akan mudahkan dalam usaha antum dalam pelajaran ini. Apakah antum nanti sebagai orang yang sebagai mahasiswa kuliah menjadi orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya itu way out, jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ketika lulus kuliah, Allah akan berikan dia jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ini adalah keutamaan bagi orang yang bertakwa. Di dunia ini urusannya baik, urusannya bagus, urusannya dimudahkan oleh Allah, apalagi di akhiratnya nanti. Nah, ketika kita sholat itu, kita ini sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Siapa sih orang yang bertakwa kepada Allah? Orang yang bertakwa seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Imran misalnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian
untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu semuanya surga yang begitu luas disediakan untuk siapa? Lil muttaqin. Disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat. Siapa mereka yang bertakwa? Ciri-cirinya orang yang bertakwa? Ya. Selain ya di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa ciri mereka tentunya orang yang rajin menjalankan salatnya, ya, beriman kepada yang gaib, kemudian rajin juga berinfak. Dan di dalam Al-Imran Allah terangkan di sini ciri mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, itu mereka-mereka yang senantiasa berinfak. Dia selalu mau berbagi kepada sesamanya. Fis-sarra, dalam keadaan senang, maupun wadh-dharra, dalam keadaan sulit. Ini adalah ciri ya, yang disebutkan oleh Allah ya, di samping ciri bagaimana orang yang bertakwa itu pasti akhlaknya baik. Ya. Ini Allah sebutkan mereka mudah berbagi. Apa sih korelasinya antara ibadah sholat kita dengan kok kita menjadi murah, ya, menjadi orang yang selalu berinfak seperti itu? Karena di dalam sholat kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk memperhatikan lingkungan kita. Coba kita perhatikan ketika kita mengucapkan ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Enggak bilang ihdini, ya, tunjukilah aku, enggak. Tapi ihdina, tunjukilah kami. Ya, ini menunjukkan bagaimana kita ini, karena kita hidup manusia ada makhluk sosial. Kita memiliki lingkungan, kita memiliki keluarga, kita memiliki saudara, kita memiliki teman. Allah ajarkan agar supaya kita selalu memperhatikan teman-teman kita. Ketika kita tahiyat misalnya, kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam satu riwayat, tahiyat ini adalah ya, ucapan yang Rasulullah SAW ucapkan ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di Sidratil Muntaha. Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakah, yang penuh keberkahan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, segala tahiyat sebagai penghormatan yang baik, segala doa yang baik hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah memberikan salam, assalamu alayka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Kemudian Allah Rasulullah SAW memberikan salam bukan hanya untuk dirinya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera buat saya, buat kami, ya, menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak egois. Rasulullah tidak ingin mendapatkan kemuliaan hanya untuk dirinya, tapi ya, Allah pun ingin umatnya mendapatkan kemuliaan dan keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasulullah pada saat berada di kedudukan yang sangat tinggi, di tempat yang sangat mulia, Rasulullah tidak lupa kepada umatnya. Ya, ini juga mengajarkan kita setiap
sekali kita sholat, kita mengucapkan itu. Tujuannya adalah bukan saja ketika kita doa selesai setelah itu. Setelah kita keluar dari sholat, kita diperintahkan oleh Allah supaya kita memperhatikan saudara-saudara kita. Ya, supaya kita mau berbagi, supaya kita selalu menjadi contoh yang baik di lingkungan kita, menjadi teladan yang baik, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan ketentraman kepada lingkungannya. Gak mungkin orang yang benar-benar yuqimunas shalah, mendirikan sholat, tapi perilakunya selalu menyakiti orang lain. Perilakunya selalu membuat orang marah. Perilakunya selalu membuat orang benci. Perilakunya selalu membuat orang gerah kalau dekat dengan dia. Gak mungkin kalau orang yang benar-benar yuqimunas shalah, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan gerak-gerik sholat, ya, pasti ya, dia akan memberikan sesuatu yang baik buat lingkungannya. Ini esensi dari sholat. Sebab kita diajarkan orang yang sholat, ya, dia tidak akan menyombongkan dirinya, karena dia tahu hanya yang pantas sombong adalah Allah. Manusia tidak layak untuk sombong. Bahkan kesombongan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal salat dia katakan Allahu Akbar. Ya, hanya Allah yang Maha Besar. Di akhir salat dia katakan Assalamualaikum. Dia nengok ke kanan, Assalamualaikum. Dia nengok ke kiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera buat kalian. Ya, baik orang yang ada di sebelah kanan maupun orang yang ada di sebelah kirinya. Ini menunjukkan bagaimana seorang muslim itu selalu memberikan salam, selalu memberikan keselamatan. Assalam itu artinya keselamatan. Ya. Kepada lingkungannya, bukan membuat kesengsaraan. Seperti misalnya orang ya yang diberikan amanat, dia khianat, ya. Itu bukan dari orang yang mendirikan sholat, bukan ciri dari orang-orang yang sholat. Karena ciri daripada orang-orang yang sholat disebutkan dalam surat dalam surat Al-Mu'minun maupun dalam surah Al-Ma'arij, yaitu di samping alladzina hum fi ala salatihim daimun, salatnya selalu rutin, enggak bolong-bolong, 5 waktunya enggak pernah lepas. Mereka pun walladzina hum ya ala salawatihim yuhafizun, mereka jaga salat-salat mereka. Mereka jaga artinya ya kehusyuannya, sebab Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk seperti apa maksudnya? Khusyuk yaitu orang yang khusyuk dia konsentrasi, penuh ketundukan, kerendahan hati, itu khusyuk ya. Itu orang dalam salat seperti itu. Ya, ketika imam membaca, dia dengarkan bacaan imam. Ya, apalagi dia mengerti bacaan-bacaan salat, ini akan menambah khusyukan seorang. Khusyuk artinya ketundukan hati, ya, atau secara bahasa Arab khusyuk diartikan hudurul qalb, kehadiran hati, pikirannya enggak kemana-mana, konsentrasi, dibarengi dengan rasa ketundukan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita sholat ini sebenarnya dipraktekkan oleh militer ketika mereka ya baris mendengarkan komandannya berbicara. Lihat coba kalau upacara ya 17 Agustus misalnya ada presiden lagi berbicara berpidato, itu prajurit semuanya dengan penuh kehusuan, artinya ketundukan, konsentrasi, enggak goyang-goyang, enggak ada yang telak pinggang, enggak ada yang garuk-garuk, ya. Seperti itu, ya. Contoh sholat sebenarnya yang khusyuk itu seperti itu.
Khusyuk maksudnya dia hatinya tunduk kepada Allah. Ya, kalau itu contoh zahir ya. Tunduk kepada Allah, di samping hatinya pikirannya juga konsentrasi. Dia dengarkan bacaan imam seperti itu. Oleh karena itu belum lama ada yang bertanya, bagaimana sih kan kita wajib kalau sholat baca Fatihah. Iya. Tapi bagaimana kalau imam lagi baca, kapan kita bacanya? Kalau imam lagi sholat jahar seperti itu. Ya ketika imam lagi baca Fatihah, kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan. Sebab asbabun nuzul turunnya firman Allah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang Allah katakan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, dengerin, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapat rahmat. Sebab pernah waktu Rasulullah lagi baca ayat Quran, ketika jadi imam, makmum ngikutin baca pakai suara lagi, sehingga Rasulullah agak kacau dengerin karena terganggu gitu bacaannya. Ya, oleh karena itu turun ayat ini. Kalau dibacakan Al-Quran, imam lagi baca Al-Quran, dengerin, ya, dengerin. Nah, oleh karena itu setelah itu ya, di ulama madhab, ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ada berbeda pendapat. Ya, ketika sholat kan kita wajib baca Fatihah menurut hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang enggak baca Fatihah. Lalu kapan kita baca Fatihahnya? Kalau madhab Syafi'i itu wajib, setiap rakaat kita wajib baca Fatihah. Bacanya kapan? Ya, biasanya kalau imamnya madhab Syafi'i juga, ini contoh saja ya, di Indonesia, karena di Indonesia banyak madhab Syafi'i. Biasanya setelah baca amin, setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, seperti itu. Imam jedah dulu sebentar. Ini biasanya memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah dalam hatinya ya, baca Fatihah secara sir. Setelah itu baru biasanya dilanjutkan dengan baca surah seperti itu. Tapi kan enggak semuanya seperti itu imam. Ada yang habis baca Fatihah langsung baca surah. Nah, menurut mazhab Maliki itu enggak. Kalau ketika kita sholat ya, dan imam membaca surah ya, ini dalam sholat jahar ya, seperti sholat maghrib ya, isya 2 rakaat pertama dan subuh ya, itu kan imam baca jahar. Nah, katanya cukup kita mendengarkan saja, karena tadi perintahnya kalau imam baca Al-Quran kita cukup mendengarkan seperti itu. Hujahnya kenapa? Bagaimana? Hujahnya seperti hadis Nabi, ketika orang masbuk, ya, imam sudah ruku, ya, dia baru takbir, kemudian dia ruku, kan dia juga nggak baca Fatihah. Kata Rasulullah, dia tetap mendapatkan 1 rakaat. Artinya, ya, itu Fatihahnya sudah tergabung di dalam Fatihahnya imam, seperti itu. Ya. Dan kalau ketika imam sir, artinya imam tidak jahar, seperti dalam salat isya rakaat ketiga dan keempat, itu kan nggak baca imam bacanya pelan. Nah, pada saat itu kita wajib baca Fatihah, ya. Atau dalam salat sir itu wajib kita baca Fatihah seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i pada saat jahar pun kita wajib baca Fatihah. Nah, itu Fatihahnya tadi seperti itu. Ya, ini perbedaan pendapat ini masing-masing ada dasarnya, dan pada hakikatnya kalau kita sholat berjamaah, ya, maka itu Allah akan menghitung secara berjamaah. Ini adalah keuntungan sholat berjamaah. Di antara sholat yang berjamaah ada orang yang khusyuknya hampir 100%, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 50%, ada yang 20%.
Allah Subhanahu wa taala gabungkan semuanya yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Ya, itu adalah gunanya salat berjamaah, keuntungan salat berjamaah. Karena Rasulullah katakan al-jama'atu rahmah. Ya, jamaah itu akan menghasilkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja mungkin sebagian dari esensi salat kita. Mungkin 1-2 pertanyaan, kalau ada yang belum jelas silahkan, kalau enggak kita tutup. Ada yang bertanya? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah. Kan kentut itu kan dapat membatalkan sholat. Nah, semisalnya kita lagi melaksanakan sholat, terus pas di tahiyat akhir, pas udah mau menghadap ke kanan, tiba-tiba nggak sengaja mengeluarkan sesuatu dari belakang. Nah, pertanyaannya, itu kita sholatnya wajib ngulang apa tetap lanjut? Syukuran. Ya, karena sholat itu ada batasannya. Ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu batasannya. Salamnya salam yang pertama, ya, salam pertama. Itu yang wajib. Kalau salam kedua sunnah. Yang salam pertama yang rukun, ya. Ya, jadi kalau selama kita belum sampai salam yang pertama, kita keluar angin misalnya, ya batal salat kita harus mengulanginya. Ya, kita wudhu lagi, kita salat lagi. Tapi kalau setelah salam yang pertama, sebelum salam kedua baru ente batal, keluar angin misalnya, nggak apa-apa. Salat ente sah seperti itu, ya, batasannya seperti itu. Allah. Ada lagi? Kalau enggak ada, ya, kita tutup, ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.